Bab 1874. Pencocokkan token. Erikin, jangan pergi lewat sini, kamu dapat meninggalkan semua orang di belakang dari jalan satunya lagi. Saat mereka bertiga bergerak maju perlahan, suara Iblis Fu tiba-tiba terdengar, dengan sentuhan kegembiraan dalam nada suaranya. Apakah dirimu berhasil memikirkan jalan mendaki gunung? Erikin berkata dengan hati yang bergerak. Tentu saja, bahkan peran kartu giok di tanganmu itu, aku juga ingat. Itu nanti saja kita bahas, kalian segeralah mengubah jalan. Aku ingat jalan ini. Aku memasuki pusat sekte suci dari sini pada waktu itu, kata Iblis Fu. Saat itu, aku seperti sedang mencari sesuatu. Setelah lama menjelajahi daerah ini, aku telah melewati berbagai macam jalan. Artinya, jalurnya pasti yang tercepat. Apakah ini bisa diandalkan kali ini? Jangan sampai sudah setengah jalan, dan nanti tak ada jalan lagi ya. Erikin tertawa dan bercanda. Lelucon apa? Itu adalah kecelakaan sebelumnya, dan tidak ada begitu banyak pertarungan hidup dan mati di Gunung Suci. Menurut jalanku, kalian bisa lebih cepat 1 jam setidaknya. Iblis Fu merasa malu pada awalnya, dan kemudian bersumpah dan memastikannya. Oke, kita akan melakukan sesuai dengan yang kamu katakan. Erikin juga menggoda Iblis Fu. Faktanya, rute yang diberikan Iblis Fu sebelumnya, bahkan jika ada beberapa kecelakaan di jalan, masih lebih baik daripada istana es Arktik Sekte yang kekuatannya besar dan sudah ada puluhan ribu tahun. Erikin sedikit penasaran. Dia benar-benar tidak tahu identitas Iblis Fu seperti apa. Mungkin ini bukan pelatihan tanpa partai biasa. Dalam laut kesadaran Erikin, peta jalan dari Iblis Fu segera muncul. Setelah melihat lebih jelas, dan benar saja, salah satu bagian kebetulan berada di jalur semua orang saat ini, tidak heran Iblis Fu buru-buru berbicara. Tunggu. Erikin membuka mulutnya dan memanggil mereka berdua untuk berhenti. Erikin, apa yang kamu katakan? Kita pergi ke sisi lain saja. Setelah Erikin menjelaskan alasannya, Felao yang tercengang. Rute ini tidak dibagi menjadi dengan rute keluarga yang berbeda, itu adalah jalur yang hampir sama untuk semua orang naik gunung. Lagi pula, berpacu dengan waktu di Gunung Suci lebih penting daripada beberapa batu ekstrim dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, dahulu kala, berbagai kekuatan berkumpul bersama, mengumpulkan jalan orang-orang, dan akhirnya memilih jalan ini. Tapi sekarang Erikin berkata, ada cara yang lebih cepat dari ini. Kamu tidak sedang diberkati jiwa dan roh lagi kan, sampai dirimu dapat menemukan rute baru. Felao yang sedikit curiga. Dia pernah di tanah ekstrim sebelumnya, dan bertanya kepada pasukan es, dan dia mengetahui bahwa Erikin ternyata pernah menipu Yesi Wu dan yang lainnya sebelum mereka bertemu. Orang ini, apakah ini akan mulai membodohi orang lagi? Kebetulan sekali, kamu benar. Erikin tidak menjelaskannya sama sekali. Pokoknya, ikuti aku. Bukan hanya bisa menghemat waktu di gunung, kita juga masih bisa menemukan beberapa batu ekstrim yang tidak diambil orang. Mungkin lebih cepat dari yang ada di depan kita. Kalau tidak, kamu akan naik gunung sendirian, dan akan jadi lebih lambat. Jangan salahkan aku jika semua ini berakhir. Finola, bagaimana denganmu? Melihat Felao yang ragu-ragu, Erikin menatap Finola Su. Finola Su tersenyum sedikit dan berjalan ke Erikin. Tak perlu dikatakan, dia secara alami akan mengikutinya. Yah, aku percaya padamu kali ini. Felao yang menggertakkan giginya ketika dia melihat ini. Setiap kultivator menghabiskan seluruh hidupnya di Gunung Suci dan hanya memiliki 3 hari, jadi setiap menit dan detik sangat berharga. Ini juga salah satu alasan mengapa Huorong mengatur Hendy Si untuk memprovokasi gelombang monster.
Jika Erikin tersesat lagi, ketiganya pasti akan menghabiskan banyak waktu yang tidak berguna. Tetapi karena dia memilih untuk percaya pada Erikin, Velao yang tidak mengatakan apa-apa. Erikin memimpin kali ini dan berjalan di garis depan. Namun, jalan ini membuat Velao yang semakin bingung. Jalur yang mereka ambil sebelumnya setidaknya umumnya ke atas, tetapi bagaimana arah yang dipilih oleh Erikin menuruni gunung? Orang ini, bukankah dia melihat rute sebaliknya, kan? Velao yang ingin berbicara beberapa kali, tetapi menggertakkan gigi dan akhirnya menahan diri. Bahkan jika Erikin tidak dapat diandalkan, dia tidak akan berada di arah yang salah. Tetapi ketika Velao yang gugup, Erikin memimpin, berbelok tajam seperti bunga willow yang sangat melengkung. Kali ini, ketiganya dengan cepat berjalan ke atas gunung. Di sepanjang jalan, tidak terlalu banyak celah kosong, dan Velao yang senang mengetahui bahwa tidak ada kultivator yang pernah menemukan daerah ini, dan juga ada banyak batu ekstrim. Terhadap batu ekstrim Erikin tidak terlalu peduli, maka ia memberikannya kepada Finola Su dan Velao yang untuk dibagi rata, dan ia mengambil beberapa potong batu energi abadi energi ekstrim. Pada saat ini, Velao yang telah benar-benar tenang, bahkan jika Erikin pada akhirnya menemui jalan buntu, itu akan menjadi keuntungan besar untuk mendapatkan batu ekstrim. Setelah melalui ini sebatang dupa lainnya hilang. Di depan, ada kompleks bangunan besar yang mencakup area yang luas dan tidak rusak terlalu parah. Sial, kita benar-benar tiba di kediaman murid partai bagian dalam Sekte Suci. Ini baru berapa lama, Erikin, ini bukan hanya omong kosong. Mengetahui bahwa dia melihat bangunan di depannya, mata Velao yang melebar, masih sedikit tidak bisa dipercaya. Tempat di mana murid dari partai bagian dalam pernah tinggal pada awalnya adalah tujuan pertama Sekte Suci. Awalnya butuh setidaknya setengah jam untuk mencapai daerah ini. Akibatnya, rute yang dipilih oleh Erikin menghemat lebih dari sebatang dupa. Mungkin, mereka bertiga benar-benar meninggalkan yang lain di belakang kali ini. Dan yang membuat Velao yang semakin heboh adalah tempat di mana murid yang mereka masuki berada di luar jangkauan jalan sebelumnya. Kali ini kita mendapatkan banyak keuntungan. Velao yang terbang ke dalam gedung dan bolak-balik di antara halaman. Token murid partai bagian dalam hanya karena formasi suci rusak, jadi tetap akan membiarkan kami masuk, tetapi jika kami ingin menaiki tangga langit, kita harus mengkonfirmasi dengan tempat tinggal para murid ini dan meminjam identitas mereka, tetapi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Ada begitu banyak halaman di sini, dan kita pasti akan dapat menemukan kecocokan. Kenapa masih terbengong? Cepat dan temukan hal itu, kata Velao yang bersemangat. Erikin tersenyum dan terbang ke sana bersama Finola Su. Yang disebut pencarian halaman adalah membiarkan token di tangan seseorang menyatu dengan aura sang pemilik di halaman. Dengan cara ini, ketika tangga langit muncul kemudian, token akan menampilkan informasi murid dari partai bagian dalam, sehingga berhasil bersembunyi aturan tangga langit dan membuat mereka berpikir bahwa mereka adalah diri mereka sendiri dan merupakan anggota dari Sekte Suci. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan di halaman mana yang harus dipilih. Bahkan selama bertahun-tahun, tempat tinggal beberapa murid partai bagian dalam telah dibobol oleh para kultivator. Cukup sentuh tanda dan formasi untuk mengubahnya dan menjadi identitas orang itu. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membiarkan token mengenali pemiliknya. Dan nilainya, yang patut diperhatikan oleh para kultivator, adalah bahwa itu adalah halaman yang belum pernah dibuka oleh siapapun. Itulah sebabnya Velao yang bersemangat. Karena halaman ini belum pernah dibuka orang, mungkin ada berbagai barang yang ditinggalkan oleh kultivator. Misalnya pil dewa rumput ajaib, atau beberapa senjata berharga, teknik dan sebagainya.
Lagi pula, sekte suci abadi saat itu juga menonjol, dan partai bagian dalam pun lebih dijaga. Kediaman murid partai bagian dalam itu seperti wilayahnya sendiri, tidak perlu membawa semuanya. Sebaiknya cari tempat tinggal kultivator yang mempraktekkan teknik ledakan angin, supaya kalau ada apa-apa di dalamnya bisa aku pakai juga. Mata Velao yang menelusuri halaman dan mencari dengan hati-hati. Bersambung.